Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1159. Kasar, ucap Long Jue dengan ekspresi kaget dan wajah yang seketika berubah sangat buruk. Sebagai seseorang dengan status tinggi sepertinya, ia sangat memperhatikan tutur kata dan sikapnya. Ucapan seperti, "sok keren," yang keluar dari mulut Luo Xiu tadi terdengar begitu kasar dan merendahkan. "Kasar, aku cuma bicara jujur, Long Jue, kalau kau memang bersikeras ingin jadi musuhku, maka kau akan mati di tanganku," sahut Luo Xiu dengan dingin. Angkuh tak tahu diri, Long Jue benar-benar marah. Aura kuat yang luar biasa mulai meletup dari tubuhnya. Dengan wajah kelam dia berkata, "Akan kutunjukkan padamu sejauh apa perbedaan antara seorang Supreme dan seorang penguasa Dao. Akan kubuat kau mengerti langit itu setinggi apa, dan bumi itu sedalam apa." Meski saat ini hanya memiliki kekuatan puncak tingkat Raja Dewa kelas 9, kekuatan Long Jue tetap tak bisa diremehkan. Sebab dia adalah penguasa Dao di kehidupan sebelumnya, seorang yang telah menguasai dan memahami kekuatan hukum dan aturan alam pada tingkat tertinggi. Baik di delapan langit maupun di alam naga suci, setiap penguasa Dao di eranya selalu merupakan tokoh yang mempesona, yang sinarnya menutupi semua tokoh sezaman. Mereka telah melewati tak terhitung pertarungan dan pertempuran, menyempurnakan pengalaman bertempur dan pemahaman hukum semesta mereka hingga puncak. Long Jue kini sedang menghidupkan kembali kejayaannya saat muda dulu. Bahkan bisa dibilang, saat ini ia lebih kuat daripada dirinya di masa lalu ketika berada di puncak Raja Dewa kelas 9, karena sekarang ia memiliki mentalitas seorang penguasa Dao sejati. Dia adalah satu-satunya yang mampu membuat penguasa Dao Laitian jatuh bersamanya dalam pertempuran. Bahkan dari hasil akhir yang terlihat, ia tampak sedikit lebih unggul. Ini cukup membuktikan betapa kuat dan mengerikannya dia sebagai sosok legendaris. "Luo Xiu, sekarang apa kau masih berani berkata besar di depanku?" Serunya dengan sorot mata tajam dan aura mendominasi yang menyelimuti seluruh tubuhnya, seperti raja yang menatap dari puncak. Luo Xiu hanya tersenyum tenang. "Kalau kau memang sesombong itu, kenapa enggak coba tekan kekuatanmu ke level awal Dewa Iblis kelas 9 dan bertarung denganku satu tingkat yang sama? Berani enggak?" Kekuatan itu juga bagian dari kemampuan. Kau terlalu banyak bicara." Long Jue mencibir, lalu mengangkat tangannya dan melemparkan sebuah jurus. Segera, jurus itu berubah menjadi naga hitam raksasa yang meraung hebat, seperti ribuan naga surgawi yang mengepung semesta. Teknik ini jelas jauh lebih kuat dan mendalam daripada teknik naga yang pernah digunakan Long Qingtian sebelumnya. Di saat Long Jue meluncurkan kekuatan penuh, aura dan kekuatannya memuncak pada level Raja Dewa kelas 9 pertengahan, bahkan hampir menyamai puncak. Meski Luo Xiu memiliki bakat tingkat Dewa Iblis, tetap saja sulit untuk menandingi seseorang yang nyaris 2 tingkat lebih tinggi darinya. Sayangnya, Long Jue tidak terpancing untuk menyamakan level kekuatannya dengan Luo Xiu, karena dia sendiri tahu bahwa jika mereka bertarung dalam level yang sama, dia pasti kalah, semua menjadi satu. Seru Luo Xiu, dan matanya memancarkan cahaya tajam. Ia langsung menggunakan jurus pamungkasnya. Dalam sekejap, seluruh hukum dan aturan alam semesta terkondensasi di telapak tangannya, membentuk satu jurus maha dahsyat. Kedua jurus itu bertabrakan dengan dahsyat. Ribuan naga energi meledak dan lenyap, seluruh alam serasa dilahap kehampaan. Boom! Sebuah bayangan tubuh terlempar ke udara, darah menyembur dari sekujur tubuhnya, kulitnya robek-robek dan darah mengucur deras. Long Jue, yang sudah memuncak kekuatannya, tetap saja terluka parah oleh satu serangan Luo Xiu. Jurus yang luar biasa. Long Jue terkejut, tak percaya. Jurus yang ia gunakan tadi adalah teknik yang ia ciptakan sendiri ketika menjadi penguasa Dao, seharusnya mampu menghancurkan segala hal, apalagi dengan level kekuatannya saat ini. Namun dalam pertarungan murni antar jurus, ia kalah. Meskipun jurusnya itu adalah jurus tingkat dewa, seharusnya tidak sekuat ini. Sakit luar biasa menyebar di seluruh tubuhnya, namun hal itu tidak begitu penting. Yang mengejutkan justru adalah perasaan takut yang samar mulai muncul dalam darinya, rasa gentar dari seorang penguasa Dao terhadap seorang pemuda Dewa Iblis kelas 9. Swiss, Long Jue langsung berubah menjadi cahaya dan melarikan diri keluar dari pegunungan 9 iblis. Satu benturan barusan telah membuatnya sadar, jika mereka berada dalam level yang sama, ia sudah mati sejak tadi. Luo Xiu menatap punggung Long Jue yang menjauh. Ia tak mengejar, ia tahu, meskipun jurus pamungkasnya bisa melukai Long Jue, ia masih belum mampu membunuhnya, mau dikejar pun tak ada gunanya. Setelah auranya menghilang, Luo Xiu mengangkat tangan dan melemparkan serangkaian bendera formasi yang terbang ke segala arah, menyegel area ini.
Ia tak mau mengambil risiko Long Jue kembali menyerang saat ia sedang menyerap kekuatan Laitian. Kekuatan Laitian yang terkumpul di kedalaman pegunungan 9 iblis sangatlah besar, sebesar planet kecil. Bagian luarnya tidak terlalu kuat, tapi semakin mendekati pusat, kekuatannya menjadi makin mengerikan. Bagaimanapun juga, ini adalah kekuatan warisan dari seorang penguasa Dao. Meskipun Luo Xiu sekarang sudah mencapai level Dewa Iblis kelas 9, ia tahu dirinya belum cukup kuat untuk menyerap semuanya. Kekuatan Laitian merupakan salah satu dari 12 jalan besar yang tercatat dalam kitab langit, dan esensinya terletak pada satu kata, yaitu, retak. Kekuatan ini mampu merobek segala penghalang, dan bila dapat diserap serta dimurnikan ke dalam tubuh, maka tubuh tempurku akan memiliki atribut kekuatan Laitian yang luar biasa ini, menjadikan daya serang tubuhku semakin dahsyat. Dalam diamnya, Luo Xiu pun melangkah ke depan dengan langkah ringan, tubuhnya masuk ke dalam gugusan bintang yang terbentuk dari kekuatan Laitian. Roda ilahi tanpa wujud muncul di belakang kepalanya. Di saat yang sama, 9 perubahan mantra ilahi mulai berputar, satu demi satu kekuatan Laitian terserap masuk ke dalam tubuh Luo Xiu, membuatnya merasakan seolah-olah daging dan tulangnya akan tercabik-cabik dan hancur menjadi serpihan. Waktu pun berlalu dengan senyap, kemungkinan karena terintimidasi oleh kekuatan penyatuan miliknya, Long Jue tidak kembali menyerang dan semuanya tetap sunyi. Ketika kekuatan Laitian yang diserap Luo Xiu semakin banyak, kekuatan pada lapisan luar gugusan bintang itu tidak lagi mampu mendorong peningkatan kekuatannya dengan cepat, sehingga tubuhnya secara naluriah bergerak menuju inti gugusan tersebut. Semakin dekat ke pusat, kekuatan Laitian menjadi semakin mengerikan, tubuhnya penuh luka yang robek di mana-mana, darah menetes tanpa henti, dan kondisinya sangat menyedihkan. Ini adalah batasnya, gumam Luo Xiu perlahan sambil membuka matanya. Saat ini ia masih cukup jauh dari pusat gugusan, dan jika ia melangkah satu tapak lebih dekat, tubuhnya pasti akan tercerai-berai. Kekuatan di sini sudah mencapai batas kekuatan tingkat kaisar, melangkah lebih jauh berarti memasuki wilayah kekuatan tingkat dewa, kecuali aku mampu meningkatkan 9 perubahan mantra ilahi ke tingkat ketiga, barulah aku mungkin bisa bertahan. Luo Xiu memperkirakan dalam hati, lalu ia tetap berdiri di tempat itu, menyerap kekuatan Laitian tingkat kaisar untuk memperkuat tubuhnya dan melatih mantra ilahi 9 perubahan. Teknik pelatihan tubuh ini sangat kuat, dan jika berhasil mencapai tingkat ketiga, maka tubuhnya akan mampu menahan serangan senjata dewa dan tidak akan mudah dihancurkan oleh kekuatan tingkat dewa. Sejak awal, ia memang memperkirakan bahwa kekuatan Laitian di Gunung 9 Iblis ini adalah peluang untuk mencapai tingkat ketiga dari 9 perubahan mantra ilahi, dan setelah 12 tahun berlatih di tempat ini, tubuh Luo Xiu bergetar hebat dan akhirnya ia berhasil mencapai tingkat ketiga. Karena telah menyerap kekuatan Laitian selama bertahun-tahun, kekuatan di sekitarnya menjadi semakin tipis. Tak heran ini adalah teknik pelatihan tubuh agung yang diciptakan oleh seorang penguasa Dao, meski tubuhku adalah tubuh kaisar tingkat 9, tapi saat mantra ilahi 9 perubahan dijalankan, aku bisa menahan serangan senjata dewa. Setelah mencapai tingkat ketiga, Luo Xiu merasa lebih percaya diri, lalu ia melangkah maju ke depan. Kekuatan tingkat dewa pun menyebar. Kekuatan untuk merobek dan menghancurkan segalanya jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan kekuatan tingkat kaisar, dan bisa dengan mudah menghancurkan tubuh kaisar tingkat 9, namun kekuatan ini tidak mampu melukai tubuh Luo Xiu, membuatnya semakin memahami betapa kuat dan hebatnya mantra ilahi 9 perubahan ini. Namun, meskipun kekuatannya telah berubah menjadi kekuatan tingkat kaisar, sangat sulit baginya untuk memurnikan kekuatan tingkat dewa, sekalipun ia menguras seluruh tenaganya untuk memurnikan setitik, pengaruhnya terhadap peningkatan kekuatan pun tidak begitu besar. Ketika ia menengok ke depan, gugusan bintang yang terbentuk dari kekuatan Laitian tampak memiliki lapisan yang jelas. Dari lapisan terluar setara tingkat Dewa 9 hingga bagian terdalam adalah kekuatan tingkat penguasa Dao. Saat ini Luo Xiu berada di wilayah kekuatan tingkat Dewa, dan jika ia terus melangkah, ia akan memasuki wilayah kekuatan tingkat kaisar besar, kemudian tingkat tertinggi, dan akhirnya kekuatan penguasa Dao, di mana jasad penguasa Laitian mengambang. Tiba-tiba, saat pandangan Luo Xiu jatuh pada jasad penguasa Laitian, pupil matanya mengecil drastis dan wajahnya berubah karena ia melihat mata mayat yang tadinya tertutup kini terbuka. Baru saja rasa kaget muncul dalam hatinya dan belum sempat muncul pikiran lain, jasad itu seperti hantu lenyap dari pusat kekuatan penguasa Dao dan muncul tepat di depannya. Jasad itu masih dalam posisi duduk bersila, tetapi wajahnya yang dingin tanpa sedikit pun tanda kehidupan, kini hanya berjarak setengah jengkal dari Luo Xiu. Dalam sekejap itu, Luo Xiu merasa nafasnya nyaris berhenti. Mata jasad itu telah terbuka namun tak memancarkan kehidupan, pupilnya kosong dan dingin, tapi Luo Xiu merasa seolah ditatap oleh seorang penguasa Dao, perasaan yang membuat punggungnya dingin dan merinding. Ia segera mundur, berniat meninggalkan gugusan kekuatan itu, namun setiap kali ia mundur satu langkah, jasad itu terus mendekat, tetap menatap matanya, hingga keringat dingin membasahi dahinya. Aku berikan kau sebuah kesempatan, kau bantu aku bangkit kembali. Tiba-tiba,
Sebuah gelombang kesadaran tua dan purba menyusup ke dalam benaknya. Apa maksudmu? Tanya Luo Xiu dengan mata menyipit dan suara serius. Bantu aku mendapatkan air suci Tianyi untuk membangkitkanku kembali, dan aku akan mengabulkan satu permintaanmu, apapun itu. Gelombang kesadaran purba itu menyampaikan pesan sekali lagi. Luo Xiu pun mulai paham bahwa penguasa Laitian ini belum benar-benar mati, melainkan dalam kondisi antara hidup dan mati. Air suci Tianyi, benda yang bahkan belum pernah didengarnya, pasti bukan benda biasa jika bisa membangkitkan kembali seorang penguasa Dao. Kalau aku tidak setuju, tanya Luo Xiu, yang kini sudah mulai tenang, dengan nada datar. Bersambung.